Jika ingin bertanya topik apa yang paling menguras otak di dunia, pastinya adalah duluan ada ayam atau duluan ada telur. Jika ada ayam duluan, tetapi tidak ada penetasan telur dulu, bagaimana ada ayamnya? Jika ada telur duluan, tetapi tidak ada ayam yang bertelur, dari mana datangnya telur? Pertanyaan ini membuat banyak orang yang terus berdebat. Sebenarnya pertanyaan ini sudah memiliki jawabannya dari dulu, yaitu ada telur dahulu. Ini adalah pandangan utama komunitas ilmiah. Mendengar ini, kalian yang memilih ayam duluan, apakah sudah mulai ingin mengoceh padaku? Dengar penjelasan saya dulu. Telur ini bukan telur biasa, tetapi telur luar biasa. Sebelumnya para ilmuwan menemukan fosil embrio yang berusia 610 juta tahun yang lalu. Fosil ini dinamain telur ajaib. Ini adalah fosil hewan tertua yang pernah ditemukan oleh umat manusia. Jangan merasa fosil ini hanya 1 mm, tetapi di dalamnya memiliki bentuk yang padat dan indah yang mirip dengan sel tunggal. Yang lebih kompleks adalah struktur multinya. Fosil embrio ini lebih mirip dengan sel tunggal, merupakan hewan yang lebih awal dari hewan multisel paling awal. Seperti yang kita semua tahu, hewan terus berevolusi dari sel tunggal. Ayam juga salah satu dari hewan. Sama seperti fosil embrio, sudah muncul 610 juta yang lalu. Jadi seharusnya ada telur dulu baru ada ayam. Mungkin kali ini Anda akan merasa bahwa saya diam-diam mengubah konsep, karena telur yang kita bicarakan harusnya telur ayam. Fosil embrio ini tidak sama konsepnya dengan telur. Untuk memahami lebih dalam, kita harus mulai dari asal-usul spesies. Ketika bumi pertama kali lahir, di dunia hanya memiliki spesies sel tunggal. Melalui perubahan, muncullah multisel. Organisme multisel perlahan-lahan bercabang dalam perjalanan evolusi. Ada yang berubah menjadi tumbuhan, ada yang menjadi hewan. Di saat ini bumi, fosil embrio hewan pertama lahir yaitu ikan. Ikan juga merupakan salah satu darinya. Akan menjalani proses evolusi yang sama seperti multisel. Ada ikan yang memilih tinggal di dalam air. Ada ikan yang memilih berjalan di daratan. Pada saat ini, amfibi muncul di bumi. Reptil di bumi mulai berevolusi lagi. Beberapa menjadi mamalia. Ada yang menjadi dinosaurus. Dinosaurus juga mulai berevolusi. Ada dinosaurus yang memilih di daratan. Ada yang memilih terbang yang dan berevolusi menjadi spesies burung. Dan di dalam spesies burung ada yang dinamakan ayam. Ayam ini bukan ayam yang biasa kita katakan. Ayam yang kita sebut itu muncul saat 8.000 hingga 10.000 tahun lalu. Jauh lebih lambat dari munculnya burung. Setelah dijelaskan sampai di sini, saya pikir sudah pada jelas. Semua makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama. Jadi ayam adalah hasil dari revolusi fosil embrio dengan nenek moyang yang sama. Menurut proses perkembangan asal mula segala sesuatu, dapat dilihat, kelahiran spesies baru membutuhkan periode evolusi yang panjang. Ditambah dengan reproduksi jangka panjang sehingga mungkin untuk bertahan hidup sampai hari ini. Bisa diketahui, asal-usul ayam seharusnya bermula dari spesies yang hampir menyerupai ayam, dan bertelur. Dan kemudian terus mengulang proses ini, sampai ada yang cocok dengan gen ayam. Menetas menjadi ayam. Poin paling penting dari pertanyaan ini, karena ayam bersifat ovipar, dia tidak seperti manusia karena hamil, dan dapat melahirkan keturunan. Jadi sebelum menetas, harus melalui proses inkubasi, dan telur yang menetas ini adalah telur ayam pertama. Lebih jelasnya, makhluk bukan ayam dengan struktur genetik yang hampir sama dengan ayam, bertelur gen ayam, dan menetas menjadi seekor ayam. Jadi seharusnya ada telur dulu baru ada ayam. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Melalui penjelasan yang detail ini, masalah ayam atau telur dulu tidak lagi mengandung paradoks. Juga tidak membuatmu pusing lagi. Untuk menjawab sebuah pertanyaan kita harus gali sampai akar penyebabnya. Harus terus mencari sebab dari masalah. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar mendapat kebenarannya.